Oke, selamat datang di Kepo Alumni. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol santai dengan dua alumni kita yang sudah bekerja ya. Nanti kita akan tahu gimana sih mereka bekerja, tipsnya apa, dapat pekerjaan dan sebagainya. Coba kita sapa dulu deh. Ada dua alumni kita. Halo, Feni. Halo, Ya, hai Hatna. saya selamat. Hai, nama budaya. Oke, nama budaya semuanya. Apa kabar kalian? Agak stres kayaknya. Stres. Hatna stres nih, tapi kayaknya Feni enggak ini ya. Yes. Ya, sejauh ini masih sehat, masih baik-baik aja sih. Oke. Belum stres. Belum stres. Kayaknya sudah dilewatin. Oh, sudah dilewati. Feni di mana kerjanya ini? Kalau kerja sih tetap ya sesuai sama yang kemarin itu. Maksudnya masih sama dengan yang tahun-tahun kemarin di PT Mitra Bali Sukses yang di Miga Coan. Miga Coan. Wah, terkenal Miga ini Coan. ya. Nah, tapi untuk sekarang sih lagi di Jambi. Oh, Di Jambi. pindah-pindah kota ya kayaknya ya? Iya, besok udah ke Bali. Wah, Ayo ke Bali yuk. waduh. Kalau Hatna kerjanya di apa ini? Kerjanya di Balikpapan, Di bagian apa? distributor Aqua. Wah, udah lama juga di sana? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Boleh tahu nggak kalian sejak lulus dari STAB Kertarajasa itu dapat kerjanya selang waktunya berapa lama ya? Hatna dulu mungkin. Kalau saya 3 bulan. 3 bulan dari wisuda ya? Iya, dari kan ada pengabdian dulu ya. Oh ya, setelah pengabdian Iya. 3 bulan Iya, dari 3 pengabdian bulan. itu. Di rumah 3 bulan aja. Keren. Dapat dari mana ini? Siapa yang ngenalin atau cari sendiri? Kebetulan orang tua yang kenal dengan bosnya sih. Aduh, pakai ordal ini ceritanya. Iya. Jadi dikenalin, ya sudah diterima masuk di sini. Syukur. Kalau Feni dari lulus berapa bulan dapat kerjaan? Kalau aku tuh dari lulus itu dari wisuda ya kan pengabdian sama dulu kan program pengabdian. Iya. Kalau saya tuh lebih ke enak nggak enak gitu loh ya, karena mungkin lebih duluan lulus ketimbang Hatna. Jadi bisa dibilang ada sedihnya, ada bahagianya. Pokoknya ya campur aduk lah, nggak semudah itu ternyata gitu. Cari kerja dan hidup di lingkungan masyarakat itu ternyata nggak enak seperti yang kita bayangkan saat dulu kayak gitu. Itu sih yang jadi tantangan sendiri. Kalau ditanya sejak kapan, mungkin cuman diem di rumah itu sebulan aja. Habis itu langsung ke Bali kayak gitu. Langsung ke Bali dapat kerjaan. Di Bali itu juga nggak langsung enak dapat kerjaan gitu ya. Gimana ceritanya? Balik lagi kalau ternyata emang nggak semua itu bisa didapat dari orang dalam kayak gitu. Kalau katanya kayaknya kita kerja tadi Hatna dapat dari bapak. Iya, dapat dari orang dalam. Oh, saya pun kayaknya udah dikenalin. Kan pengen banget gitu dapat kerjaan dalam. Ternyata pas waktu ke Bali itu pengennya kan jadi guru ya. Ternyata cuman bisa bertahan 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu tuh benar-benar cuman bisa bertahan, cuman ngenalin dunia anak aja. Habis itu kayaknya ternyata passionnya bukan di sini deh gitu. Akhirnya cari, itu pun nggak langsung ke PT ini ya. Masih harus ke beberapa instansi juga, beberapa perusahaan juga yang notabene-nya saya juga pasti dipindah-pindah kayak gitu. Dan divisinya juga nggak cuma satu. Jadinya ya nano-nano lah rasanya kayak gitu. Tipsnya apa ini? Tipsnya apa nih supaya tadi kan Feni sudah dapat pengalaman nih dari lulus pindah ke pendidikan 2 minggu nggak betah pindah ke tempat lain, kemudian menjelajahi nano-nano tadi kan. Nah, ada nggak tipsnya mungkin yang bisa kita kasih contoh cari pelajaran untuk yang lainnya kalau dari lulus langsung nih gitu, gimana caranya kira-kira? Menurutku sih harus konsisten ya.
Nah, sejauh ini ternyata hanya satu kayak pegangan yang harus kita pakai kalau dari pindah-pindah tadi itu, kayaknya kita jadi orang harus konsisten, itu aja. Dimanapun kerjanya, apapun profesinya, apapun divisinya, kalau kita konsisten, yakin deh pasti enak dan nyaman kerjanya kayak gitu. Itu sih tipsnya. Cuman kalau dulu nggak ada tips, dulu tuh cuman kayak gini loh. Masih mungkin dulu tuh karena umurnya masih 20-an ya, belum ke 25-an gitu. Jadi mungkin emosinya, dari segi emosi itu masih labil lah. Mungkin kayak gitu. Jadi masih kayak ternyata ini nggak bagus, ternyata ini bukan aku, kayak gitu lah. Masih egonya kita masih tinggi banget kayak gitu. Cuman setelah sekarang bertahan udah kurang lebih 3 tahun deh kayaknya ya di PT ini, udah kayak ternyata emang dimanapun kita ya harus konsisten sih kayak gitu, nggak muluk-muluk kok. Jadi teman-teman mungkin kayak Kakak Hatna pun dimana divisinya kayaknya enak-enak aja kalau kita konsisten ya. Iya. Konsisten dan nerima nggak sih? Misalnya kayak kalau alumni, bukan alumni ya, kayak lulusan baru, kadang kan kita, wah udah sarjana nih ya, egonya gede gitu. Sarjana harusnya saya UMR dong gitu kan. Patokannya kan yang perfect gitu kan ya. Dan kita kan nggak tahu di dunia kerja itu kita nemuin apa. Kadang kan seperti itu. Benar. Dari ceritanya si Fanny tadi, oke, konsisten. Selain itu, kita harus menerima dulu dong hasil kerjanya seperti apa. Kita punya skill bagaimana, hasil kerja kita seperti apa. Sehingga nantinya hasilnya mungkin akan ngikut gitu kali ya. Benar sih. Benar, harus nerima ya, legowo lah ya. Kalau bahasanya konsisten sama legowo gitu aja. Legowo sama gajinya awal berapa. Terus legowo sama kondisi tempatnya seperti apa, legowo sama teman-temannya. Iya, betul. Kesesuaian. Terus ya semuanya harus diterima kayak gitu, sampai benar-benar kita dapat buah yang matang tadi kayak gitu. Kalau Hatni gimana pengalamannya? Hatna, suka dukanya masuk ke dunia kerja yang saya lihat bukan di pendidikan ya, padahal kalian lulus dari jurusan pendidikan. Suka dukanya gimana? Menyesuaikan dirinya. Karena tadi memang sih passionnya sih diutamakan. Ya karena memang kayaknya jadi guru gitu memang nggak ada. Passion jadi guru nggak ada. Iya, sudah merasakan kan 1 tahun mengajar, kayaknya memang nggak di sini. Oh, udah pernah pengalaman ngajar setahun? Iya kan waktu Atasilani kan mengajarkan pengabdian. Oke, iya waktu pengabdian ngajar, terus ternyata passionnya nggak di situ. Iya. Terus ada kesulitan nggak? Jadi kan sebelumnya ada pengalaman administrasi juga kan di Wihara dulu ada hampir 4 tahun ya. Mbak Fen dulu kan pernah kan? Iya. Terus ada suka dukanya, kesulitan dah, hambatannya apa? Ya pasti ada kesulitannya sih, menyesuaikan kan dengan pekerjaan, dengan teman-teman, dengan lingkungannya juga. Tapi yang penting bisa menyesuaikan sih. Ada manfaatnya nggak dulu punya pengalaman kerja di kantor, membantu di kantor PDA gitu, ketika terjun ke lapangan, Hatna terbantu nggak dengan pengalaman itu? Terbantu. Pastinya terbantu. Karena cuman beda beda sistem aja lagi kan, harus menyesuaikan. Pastinya dari senior juga dibantu lah gitu. Ada trainingnya dulu gitu ya? Iya, training. Kalau sekarang sudah gimana? Nyaman gitu? Gimana Fanny? Enggak sih, maksudnya kayak kasih tambahan aja, kayak kita benar-benar ya di PDA itu jadi Atasilani itu dulu kayak benar-benar dapat banget gitu, kayak terima kasih aja kita bisa hidup bareng sama banyak orang dari berbagai macam suku kayak gitu, ibaratnya dari Indonesia kecil kayak gitu. Terus ketika kita udah keluar, kita benar-benar nemuin yang lebih luas. Jadi pelajaran banyak yang di PDA itu, pelajaran kita hidup sama orang-orang yang beda rasnya tadi emang benar-benar ngebantu kita loh kayak gitu. Itu sih. Jadi pengalamannya lebih tambah ya. Kalau di sini kan katanya Indonesia mini, di luar kita lebih berwarna lagi gitu ya. Iya. Lebih nambah lagi. Lebih gampang beradaptasi begitu kan ya?
Iya, iya. Terus kalau Iya, misalnya Terbantu juga. kalau misalnya nih adik-adik tingkat kita gitu ya, yang masih di PDA, kan kita dulu juga pernah di PDA ya. Pasti ada suka Mm-mm. dukanya di sana. Aduh, di sini kayak di penjara nih. Kan ada juga yang rasa gitu ya. Nggak bisa Oh, kemana-mana. Temennya itu saja, gitu kan. Kalau bertengkar dengan satunya, wah harusnya nggak bisa lari kemana-mana. Mau nggak mau harus mm, dihadapin gitu kan ya. Ketemu orang lagi. Mm-mm. Itu memang membantu kita untuk memudah beradaptasi begitu ya. tentu sih, benar banget. Eh, apa ya? Karena kita hidup dengan orang-orang yang beda watak, beda karakter. Mm-mm. Kan ada yang antara suka dan nggak suka kayak gitu, antara apalagi teman sekamar, mungkin teman teman beda angkatan, mungkin kayak gitu ya. Iya. Heeh. Ya, ini nggak menutup kemungkinan, pasti kan di kehidupan manapun, dimanapun kita pasti adalah suka dan nggak suka kayak gitu. Iya. Cuman itu semua kayaknya jadi pembelajaran. Dulu sih Mm. kalau dari saya pribadi itu kayak gini loh. Misalkan ada yang nggak suka sama kita, dulu kan kita masih kayak, ih kenapa ya dia nggak suka. Tapi kan kita Mm. dilatih dengan jujur nih, dengan meditasi, Mm. kita semakin kayak, ya udahlah, namanya kita nggak disukain, berarti kita juga dulu pernah nggak suka sama orang kan kayak gitu. Mm. Eh, Pembelajarannya atau yang bisa kita terapkan sekarang, apalagi dunia perusahaan ya, di PT-PT kayak gitu, Mm. makin banyak orang yang nggak suka sama kita. Kita Ah. maju dikit ya udah Heeh. dibilang nilah alah belah kayak gitu. Jadi Caper gitu Iya, ya. caper dengan nah, bos gitu ya. Bawaannya bos. Heeh. betul ya, belajar untuk masa bodoh, terus ya udahlah kalau nggak disukain gitu. Jadi kembali lagi tadi, bisa belajar nerima, legowo tadi tuh, antara disuka nggak dan nggak disukanya kayak gitu. Ternyata di luar PDA itu kehidupannya jauh lebih keras ya. Banget. Keras. Kalau awal-awal di PDA kan kita ketemu dengan orang-orang yang beraneka warna tadi ya katanya Feni. Ada yang dari Mm-mm. berbagai suku, beda ras, beda pulau gitu kan. Terus dari situ kan kita kadang, aduh kok gini ya, saya ngomong dikit katanya itu introvert Oh, gitu kan. Kalau kita ngomongnya pelan katanya eh apa tadi bisik-bisik gitu ya, gosipin gitu. Kalau kita ya, ya. ngomongnya kencang katanya marah gitu ya. Tapi ternyata ketika Mm-mm. kita keluar dari PDA itu kita ketemu orang yang jauh beraneka ragam dan kita harus bisa menyesuaikan diri supaya kita bisa Menyesuaikan bertahan diri. hidup di sana begitu kan. Betul, betul banget. Apalagi kalau di perusahaan gitu kan saingannya kayaknya aduh lebih Jauh, gimana? jauh. Gimana kehidupan di perusahaan seperti apa? Kalau mungkin di tempat manapun ya, kayak Heeh. kira gini, kita waktu di PDA selalu nganggep, oh aku bisa kok, aku pinter mungkin ya kayak gitu, Heeh. kata kasar. Oh aku tuh orangnya dipercaya loh, aku tuh orangnya pinter, aku dulu juara terus, aku gini, aku. Mm. Tapi ternyata di luaran sana ya itu tadi kata-kata, ingat di atas langit masih ada langit kayak gitu, Heeh. dan lebih kayak gitu sih. Cuman itu tadi, bagaimana caranya kita benar-benar belajar, bekerja, niatnya seperti apa, konsistennya kita untuk mencapai langit tadi itu ya, tolong di ini semua kayak gitu. Maksudnya dikerjakan baik-baik, dikerjakan dengan konsisten kayak Mm. gitu. Itu sih. Ketemu hal-hal yang lucu nggak di perusahaan itu? Kan ini kita bicaranya perusahaan ya, berbeda dengan dunia pendidikan begitu kan. Kalau dunia pendidikan mungkin masih bisa tolerir, orang-orangnya masih sepaham dan sebagainya. Kalau di dunia perusahaan itu yang seperti apa? Ada jegal-menjegal, mungkin ada hal-hal lucu yang terjadi gitu nggak? Mungkin Kak Atma. Ada nggak pengalaman yang gitu? Saling menjegal sampai Selama melakukan hal-hal di luar naral, nurul gitu. di luar Ada nggak? hal lucunya ya, pas pertama kali itu masuk kerja itu kayak apa ya? Kayak orang bodoh nggak tahu apa-apa. Oke. Eh, Karena wajar. beda kan. Mm-mm. Kegugup ya, nggak bisa bicara. Enggak lah. Feni gimana Feni? Punya pengalaman nggak? Apalagi di luar Jawa, Sumatera, mungkin beda ya kehidupannya. Gimana cara menyesuaikan dirinya? Oh, kalau mungkin dari karakter orang juga ya. Mm-mm. Kalau aku kan udah biasa, ya,
udah biasa jauh dari rumah. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya, mungkin lebih capek untuk menyesuaikan diri aja. Karena perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu cukup cepat, nggak lama gitu. Kalau durasinya itu paling lama itu 2 bulan kayak gitu. Jadi ya harus pintar-pintar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Kalau ditanya jegal menjegal, wah itu bukan lagi hal yang kayaknya tabu ya, kayaknya benar-benar terjadi pasti gitu. ada perusahaan. Gak usah di perusahaan, mungkin di semua instansi deh kayaknya ada kayak gitu sih. Itu nggak sedikit ya, pasti banyak kayak gitu. Cuman kalau ditanya saya pernah dijegal apa nggak, jatuh pun pernah, itu aja sih. Jatuh pun pernah, oke. Jatuh pun pernah kayak gitu. Terus cara bangunnya gimana itu? Kenapa? Teknik bangunnya lagi gimana? Gimana ya, banyak loh yang nanya sebenarnya. Fen, atau misalkan saya dipanggil Bu Fen, tahu kayak gitu Ibu, misalnya gimana, kamu bangunnya gimana lagi kan gitu, banyak yang nanya. Cuman bilang ya ini hanya pasti ini akan berlalu kayak gitu sih, maksudnya bukan berarti kita ke agama ya, bukan, tapi kayak makin kesini makin paham, oh ternyata setiap tahunnya atau setiap 6 bulan sekali saya akan melewati masa ini kayak gitu. Dan itu kita harus sadar sih menurutku. Sejauh ini saya sadar gitu, maksudnya sadarnya oh selama 1 tahun saya mengalami ketidakbaikan atau keburukan dalam hidup gitu kan ya, atau jatuh bangun itu selama 3 bulan. Jadi di bulan pertama itu baru ngerasa, bulan kedua jatuhnya, bulan ketiga berusaha untuk bangkitnya kayak gitu. Dalam Dan 1 tahun kita sadar, saya selalu ngasih tahu ke manajer-manajer yang lain, kalau kita sadar, coba disadarin aja selama 6 bulan itu. Kalau kita mau bangun ke lebih tinggi kayak gitu ya, pasti kita punya durasi 3 bulan itu dimana kita mau jatuh kayak gitu. Jadi coba dipikirin aja, sama dirasain aja 3 bulan ini, pasti nanti akan, oh saya pasti bisa kok ngelakuin, saya pasti bisa. Kebanyakan orang kalau mau resign itu di bulan ketiga dia habis ngerasain jatuh tadi itu. Pasti dia, kalau dia nggak sadar cepat, kayak ternyata saya ngerasain ini lagi loh kayak gitu. Nah, dalam 3 tahun ini tadi saya ngerasain jatuh itu tadi setiap 6 bulan sekali. Jadi kenapa? 6 bulan kenapa mesti 6 bulan sekali? Kenapa? Ada alasannya nggak? Mungkin gini, bukan itu kayak apa ya, kayak udah masa gitu loh. Masanya gini, kalau di perusahaan itu kan ada kita up ya, kita mau naik level gitu kan. Nah, setiap kita mau naik level tuh pasti kan ada tantangannya kayak. Nah, tantangan itu tadi kan pasti akan diuji. Kita mampu nggak? Kita kuat nggak? Kayak gitu. Nah, kadang kalau kita ngerasa nggak kuat, ya itu kita dijadikan apa ya? Pasti kayak, aduh aku nggak kuat nih, misalnya kayak gitu. Udah deh, resign aja kayak gitu. Kalau ditanya kenapa setiap 6 bulan, ya karena up-nya itu setiap 6 bulan sekali kayak gitu. Jadi tiap orang mesti mengalami hal yang berbeda ya. Mungkin di perusahaan Hatna berbeda. Hatna punya pengalaman begitu nggak? Sudah up level belum gitu? Iya, pernah. Sampai stres, sampai nangis nggak bisa. Dan sekarang ini masih mengalami hal itu. Sedang dalam itu, iya. Tapi tadi mendengar penjelasannya Mbak Feni, ternyata memang begitu ya. Ya, gitu. Jadi up and down kamu itu nanti, iya betul. Kayak gitu. Jadi ada masa 3 bulan, nanti kamu coba deh lewatin aja 3 bulan. Jangan sampai ada, gara-gara ini aku harus resign, aku udah nggak. Iya. Kalau kamu mikir kayak gitu, ya udah kamu nggak akan bertahan lama. Betul. Kayak gitu. Jadi memang di tahun pertama juga pernah ngalamin itu, dan sekarang mengalami itu lagi. Ini tahun kedua atau ketiga?
Enggak, ini Hatna tahun keberapa? Mm-mm. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Dan tiap tahunnya sama Mm-mm. seperti Feni tadi, mengalami hal yang sama. Di tahun pertama. Pertama dan ini yang ketiga ya. Iya, Oh, oke berarti ya setiap perusahaan memiliki ininya masanya sendiri-sendiri kali ya. iya, masuknya sendiri-sendiri. Jadi kekuatan mental kalian memang benar-benar diuji ya kalau di perusahaan ya. Entah nggak hanya di perusahaan sebenarnya, di semua instansi begitu ya. Mental kita Ya. memang harus kuat gitu kan. Pasti punya ini ya kesulitannya masing-masing. Iya. Dan Cuma pasti tiap orang nih. belajar menyesuaikan aja sih kayak gitu. Mm-mm. Belajar menyesuaikan dengan situasi, bagaimana harus bangun Dengan lagi ketika jatuh situasi. begitu. Mm-mm. Tapi jadinya agak emosian sih, terganggu. Jadi Emosian. Stabil ya. lagi labil. Iya. Jadi kayak merasa bersalah sendiri kan kalau marah-marah jadi. Mm-mm. Ada masanya ya kalian. Apa ini gitu? Pernah ngalamin itu enggak? Ya, tiap hari. Jadi Tiap hari. kalau kita bisa itu pasti ngerasa bersalah. Iya. Jadi merasa bersalah. Wajar. Semuanya pasti nanya, kok langsung minta maaf gitu ya. Dulu nggak berani, kita nggak mau. Kalau dulu ya, mungkin karena ego gitu. Kalau sekarang lebih banyak banyak orang di bawah kita, jadi lebih nggak enak kalau kita mau gengsi nggak minta maaf. Iya. Sekarang lebih kayak tadi ngomong kayak gini, tapi besok jangan diulangi. Sering kok, sering. Oke. Berarti memang mentalnya harus kuat ya kalau di Iya, luar harus itu ya. kuat. Nah, jadi Jangan yang gitu apa-apa gampang nyerah, harus dicoba dulu. Kalau kebanyakan sekarang kan belum dicoba sudah menyerah gitu. Dia Nggak pekerjaan ulet gitu ya? mungkin sedikit banyak sudah langsung nyerah. Iya. Nggak mudah putus asa begitu ya. Iya. Pasti ada jalan keluarnya dari setiap masalah itu. Kalau sekarang kita sedang mengalami down, kita nangis, kita stres, ya oke, kita lewatin aja, hal itu wajar. Nanti juga ada masanya kita akan naik lagi gitu kan ya? Iya, betul. Apa ya? Ini pun akan berlalu ya kata Bante. Iya, ini pun akan berlalu, benar. Ini pun akan berlalu. Itu jadiin ini aja, jadiin acuan aja. Acuan. Ini pun akan berlalu. Nggak tahu tuh kapan gitu. Pokoknya pasti berlalu aja lah gitu ya. Kita tunggu aja gitu. Kita tunggu aja waktunya gitu. Pasti berlalu. Nggak tahu kapan. Ya. Kalau sekarang tapi ngomong-ngomong rindu juga ya sama PDA. Gimana Mbak? Rindu juga sama PDA-nya yang lama. Nah iya nih kapan nih? Kapan mau reunian? Kita tunggu nih di PDA. Ini Mbak Feni sama Mbak Hatna satu angkatan bukan sih? Beda. Bentar deh. Saya di bawahnya. Di bawahnya Mbak Feni. Beda. Oh beda. Oke. Hatna di bawahnya Feni. Iya. Tapi pernah kerja satu kantor. Iya, satu kantor. Jadi tahulah ya karakter satu dengan satunya. Iya. Dan saat ini juga sama-sama di perusahaan meskipun perusahaan yang berbeda. Iya, nggak tahu kenapa sama-sama di perusahaan ujung-ujungnya. Atau kebawa dari administrasi kantor ya? Iya, kalau saya kebawa sih. Kebawa ya? Suka di administrasi jadinya. Kalau Mbak Feni gimana? Kebawa nggak? Emang kebawa dari kebiasaan administrasi kantor atau memang passionnya di sana? Kebawa sih karena emang kebawa ya. Maksudnya kayak gini. Waktu awal-awal habis menyerah jadi guru itu bukan menyerah ya, ibaratnya ya udah deh kayaknya harus cari jalan lain kayak gitu kan ya. Kebetulan itu jatuhnya lah ya. Mencoba untuk bangkit di salah satu bukan perusahaan ya, sampai saya dibawa ke administrasi dan dipercaya untuk pegang administrasi keuangan dan gudangnya. Kayak ngerasa ya udah berarti emang tempat begini kayak gitu di sini. Cuman jangan salah ya, sebenarnya masih pengen loh jadi guru. Masih pengen juga jadi guru. Masih pengen. Serius masih pengen loh. Ibaratnya bukan pengen asal-asal, kayaknya kan
kalau kita terus-terusan kerja di perusahaan masa iya sampai tua kayak gitu kan ya. Iya, ya. Jadi kayaknya nanti kalau udah tua saya akan Ada ini ya, ada impian nanti kalau sudah tua. Nggak Kok selamanya kenapa harus di tua perusahaan ya? gitu ya. Nggak harus tua loh. Nanti kalau sudah eh cukup, merasa materinya sudah iya cukup, pindah ke dunia pendidikan gitu ya. betul. Benar. Karena memang Kayaknya kita beda harus income-nya. Atau membangun bisnis sendiri, Mbak Feni. semoga sedang jalan kok, masih merintis, Merintis. Yes, aduh. Kita doakan sama-sama masih lah. merintis. Kita ya Mm-mm. Kalau Mbak ya Feni ini gimana? dari kota ke kota ya kelilingnya? Atau setiap berapa Ih, bulan sekali pindah? dari kota ke kota itu maksimal 2 bulan sekali. Ini udah 2 bulan deh kayak mau ke Bali dulu. Mm. Itu Jadi dari Bali istirahat dulu bentar, lanjut jalan lagi. Sudah ada kota kapan lain buka selanjutnya? cabang di Balikpapan, Migacuan? Untuk Kira-kira Mbak Feni. Kalimantan on the Kalimantan on the way. Oke. Kalimantan. Hmm. Kita fokus Sumatera dulu. Sumatera. Sudah berapa cabang di sana? Iya. Sumatera ini total keseluruhan Bali Sumatera itu kita baru 37 deh kayaknya. 30. Lumayan. Bali dan Sumatera. Ya banyak lah. Di Kalimantan belum ada sama sekali ya? Karena ya? Belum Ya, ada. Makanya ditunggu. Belum. Tempat kalau Mbak Feni berarti kan merantau ya. Sudah tadi dikatakan dari kota ke kota berarti perantau. Kalau Mbak Hatna ini gimana? Merantau atau memang dekat rumah tempat kerjanya? 8 jam dari rumah. Jadi Lewat kontrak juga? darat. Wih, Kontrak atau iya? Tinggal di mes, ada disediakan ada mes dari mes. perusahaan. Iya. Ada liburnya gitu dalam 1 minggu? Libur, hari Minggu libur. Hari Minggu saja libur? Iya, hari Minggu saja liburnya. Ada ketentuan cuti gitu? Mau pulang kampung kapan? Cuti. Kemarin baru pulang kampung 2 hari. Oh, 2 hari. hanya 2 Selama hari 3 saja? tahun itu baru pulang itu 2 hari aja di rumah. Waduh. Padahal deket ya dari rumah ya, 8 jam ya? Iya, dekat aja sih, 8 jam aja. Ini di kotanya? Masih dekat. Iya, di kotanya. 8 Kalau jam tempat dari saya kampung. agak masuk ke desa ya. Sorry, ini Mbak Hatna aslinya mana? Kalimantannya mana? Kalimantan Timur, Di kampungnya namanya? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oke. Dari 3 tahun baru bisa libur 2 hari saja. Nggak ada perpanjangan itu, Mbak? Baru saja. Tapi kemarin keluarga sih ada kesini ke tempat saya. Oh, oke. Mm-mm. Kalau Mbak Feni sudah sering bolak-balik kah pulang kampung? Kayaknya setiap tahun balik sih. Lama? Durasinya lama? Durasinya ya paling lama 12 hari lah. Ya lumayan lah, Mbak Hatna cuma 2 hari selama 3 tahun. Sengaja padahal dekat aja sih. Iya, 8 jam ya deket lah. Malang Iya. Jember lah ya. Malang Banyuwangi. Malang Banyuwangi. Ini kapan kira-kira mau datang ke PDA lagi? Kita tunggu nih. Ada sih di sana. Mungkin 3 tahun lagi lah. Wah, Mbak Hatna 3 tahun lagi ini. Aduh kelamaan lah Mbak. Kalau Mbak Fet nih kapan nih? Bulan ini? Belum ada. Enggak, sebenarnya masih mengatur rencana bulan ini pas balik dari Bali itu kan. Cuman nanti ada waktu senggang sehari 2 hari enggak. Kalau ada ya cobalah sehari 2 hari ke Malang. Oke. Mungkin dari kedua alumni kita nih, ini kan disaksikan oleh banyak alumni yang lainnya ya, mungkin adik-adik tingkat kita gitu. Ada nggak tips supaya bisa beradaptasi dengan baik di dunia perusahaan, kemudian gimana caranya supaya dapat kerja lebih cepat dari waktu lulus begitu ya? Kan ada jangka waktunya, ada tadi 3 bulan gitu kan, ada yang cuma 1 bulan. Karena menurut sumber ya, itu paling lama itu orang harus bekerja setelah lulus 12 bulan gitu kan.
Diharapkannya seperti betul. itu. Nah, dari kedua alumni kita mungkin ada nggak tips supaya adik-adik kita nanti setelah lulus harus langsung kerja, itu gimana caranya? Mungkin dari Mbak Feni dulu. Tips ya, aduh, harusnya aku dulu deh yang minta tips nih. Enggak Tips lah. biar langsung kerja, jangan pilih-pilih kerjaan dulu. Hmm. Intinya kita jangan pilih-pilih, kayak ibaratnya gini, kita sarjana agama ya, Mm-mm. sarjana pendidikan. Kita disuruh cuci piring pun di kerjaan nggak mau. Mm-mm. Ya deh, kalau kita pilih-pilih, terlalu memilih, berarti ya kita nggak akan bisa dapat kerja cepet. Itu sih. Oke. Kalau ini aku bocorin dikit ya. Mm-mm. Sebelum kerja di perusahaan ini, percaya apa enggak? Dulu saya pernah jadi SPG. SPG di kayak Ramayana gitu. Hmm. Di bakery di roti. Bakery. Oh, bakery. Yang masa SPG itu yang berdiri aja nggak sih kerjanya? Ya, tapi karena kita di bakery, jadi ada packing, terus ada nulis-nulis kue ulang tahun tuh. Oke, iya. Jadi, itu kalau dibilang itu masa COVID ya. Jadi waktu itu kan kita lulus langsung masuk COVID. Enggak, saya lepas dari atas Silani itu langsung masuk masa COVID itu kan. Mm-mm. Dan itu bener-bener kayak aduh, mau kerja apa juga kan. Mm-mm. Habis melepaskan dari guru itu tadi, Mm. mau kerja apa kayak gitu. Udah keterima di perusahaan gede sebelum perusahaan ini, Mm-mm. tapi langsung COVID. Jadi ya mau nggak mau terimalah dari jadi SPG itu tadi. Ini benar-benar jadi SPG, bayangin pakai rok gitu dulu. Pakai stocking juga gitu. Aku minta bayangin aja dulu rambut pendek, kan masih rambut pendek gitu, baru belum pakai rok. Iya baik kayak gitu gimana, cuman dari situ aku sendiri ketawa ya, cuman gitu loh, kayak dari sana tuh belajar, oh ayolah kita nggak boleh pilih-pilih kerjaan, semua pekerjaan itu pasti akan ada hasilnya yang bagus kok di kemudian hari kayak gitu. Itu udah langsung jadi SPG 3 bulan, cuman masa training. Habis itu karena administrasiku bagus ya, beruntungnya karena di kantor PDA, jadi langsung di kantor Banyuwangi itu untuk ngurusin accounting dan purchasing kayak gitu. Jadi balik lagi karena pengalaman di PDA. Terus dari sana ya itu tadi, karena sayanya nggak konsisten, sama masih egonya masih labil lah ya. Kayak sok belaga gitu lah ya, jujur aja masih belaga, kayak kayaknya bisa deh kayak gitu, cari deh. Akhirnya memulangkan diri ke Bali lagi. Oh, stay-nya di Bali memang? Ya emang stay di Bali. Habis itu di Bali, habis itu niatnya tahu nggak, niatnya mau Bali, udah dapat tawaran nih beneran dapat tawaran ngajar di PAUD. PAUD Sulawesi Tengah. Itu jaraknya itu kalau ke rumahku yang di Sulawesi itu 1 hari 1 malam. Jauh juga. Terus? Ya, udah mau berangkat nih, tapi iseng lah masuk ke perusahaan ini. Yang sekarang ya? Iseng gimana nih gitu kan, kayak ada temen yang kerja duluan di sana kayak gitu. Akhirnya dipercaya, dicoba aja interview, ya interviewnya sama orang lain, ya ternyata bisa sampai sekarang kayak gitu. Banyak ya lika-likunya tadi ya. Jadi tipsnya tadi nggak boleh pilih-pilih pekerjaan. Nggak boleh pilih kerjaan. Setelah dapat kerjaan, ya ibaratnya kalau memang mau mencari kerjaan yang lebih baik, ya hargai dulu pekerjaan yang pertama. Kayak gitu. Jadi kayak batu lompatan aja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus gitu ya? Benar. Benar. Jadi ya bukan berarti perusahaan gitu sekarang juga udah perfect.
Iya, iya, heeh. Enggak, setidaknya Ya apa yang kita kerjakan sekarang lumayan. ini adalah sesuatu yang kita sukai gitu ya. Dan kita bisa dari beberapa pengalaman tadi, kita bisa konsisten dengan pengalaman tadi. Oh, ternyata saya nggak boleh pilih-pilih kerjaan. Saya harus konsisten mengerjakan apa yang sudah saya miliki gitu kan. Sehingga emang mendapatkan hasil yang Benar. lumayan gitu ya, jauh lebih bagus begitu. Kalau kita hanya ya nyicipin ya nggak ada hasilnya gitu kan. Terkadang kan kita kalau cari kerjaan itu satu pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih? Mm-mm. Kadang gengsinya kita kayak gede gitu kan. Wah, sarjana Gengsi, loh aku ini, betul. nggak mau lah aku Mm-mm. jadi SPG, kan bisa aja seperti itu ya. Iya, Sarjana loh aku Benar nggak banget. mau aku jadi cuci piring, kan ada yang seperti itu. Kalau ditawarin Iya. pekerjaan pasti gini tanyanya, gajinya berapa? Iya nggak? Mm-mm. Nah, pasti itu. pasti gitu. Ya kita tidak Mm-mm. munafik ya, kita butuh gaji yang gede, tapi kita juga harus Benar. tahu kalau kita lulusan awal, baru lulus, belum punya pengalaman, setidaknya kita cari pengalaman dulu. Sebulan, 2 bulan, kalau di pendidikan tuh biasanya 1 semester ya minimal gitu kan, karena mereka punya kurikulum gitu. 1 semester, baru dia bisa pindah gitu. Kalau di perusahaan mungkin sebulan 2 bulan ya bisa cabut, tapi kalau di pendidikan biasanya ada aturan yang sesuai dengan kurikulum kan. Nah kalau kita pilih-pilih ya sampai kapanpun kita nggak dapat pekerjaan begitu kan? Iya, betul betul. Benar banget. Mm-mm. Kalau Iya. tips dari Mbak Hatna gimana untuk Kalau saya adik-adik kita? mungkin karena saya apa ya, dari orang dalam ya, mungkin nanti bangun relasi aja sih. Punya kenalan banyak orang gitu. Oke, kalau orang Terus dalam setelah sebenarnya itu gini, berani mencoba hal baru kan setelah itu, dan mempersiapkan mental kalau sudah kerja gitu. Nanti Jadi- mungkin kita nggak sehebat orang-orang di luar sana ya, lebih hebat lagi, tapi kita tunjukin kalau kita itu mau kerja. Pasti nanti ada penilaian sendiri dari bos gitu. Benar banget. Benar Jadi banget. yang Mbak Hatna rasakan sekarang meskipun masuknya lewat jalur orang dalam begitu ya, kata kasarnya maaf loh ini Mbak ya. Iya, iya. Tapi ketika terjun langsung ke dunia kerja tetap aja kita harus bisa berdiri di kaki sendiri kan. Kita nggak Iya, bisa betul. mengandalkan orang lain lagi kan. Kita tetap harus bisa berdiri di kaki sendiri. Kita harus bisa beradaptasi sendiri, bisa menyesuaikan bagaimana mental kita harus tetap baik-baik saja di Iya. di terpa kanan kiri begitu ya. Kan biasanya Pasti, kalau ada ya. orang yang memandang sebelah mata, memang kalau dititipkan itu kan memang Memang. tantangannya jauh lebih besar. Berbeda dengan mereka yang Karena bawaan orang dalam jadikan pasti diomongin, namanya juga bawaan bos, pasti tidak pernah salah. itu Tapi sebenarnya malah sudah jelek. abaikan saja ya, memang orang-orang begitu kan. Iya. Ada tips lain nggak Mbak? Tapi Gimana? tak pikir Hatna ini apa kerja di wihara loh. Kita nggak pernah komunikasi ya. Itu lama nggak? Saya juga baru tahu hari ini kalau di perusahaan juga. Iya, sibuk-sibuk sendiri. Tapi itu di wihara gitu kan. Wihara Buddha Manggala ya di sini. Enggak, di perusahaan juga. Distributor sih, distributor. Jadi memang sejak awal keluar dari STAB, jadi alumni, pengabdian, kemudian bekerja langsung di perusahaan yang sekarang ini ya Mbak Hatna ya? Nggak pernah jadi di wihara ya? Jadi admin wihara gitu belum pernah? Belum pernah sih. Langsung dari lulus itu langsung ke sini. Langsung ke perusahaan 3 besar. bulan aja, iya. Ada tips lain mungkin nggak Mbak? Supaya obrolan kita itu ketika didengarkan oleh adik tingkat, oh ternyata saya nanti kalau mau sudah lulus, saya harus begini nih, kayak ini nih gitu. Ada lain nggak selain nggak boleh pilih-pilih tadi? Tunjukin kalau kita itu mau kerja gitu nah. Mungkin kemampuan kita nggak seberapa, ya gitu. Tapi tunjukin kalau kita itu mau kerja orangnya, mau berusaha, ada mau merubah. kemauan. Kalau misalnya sudah kemarin kan melakukan kesalahan mungkin ya, dalam bekerja pasti ada kita melakukan kesalahan. Nah tapi kalau kita tunjukin lagi kalau kita bisa lebih baik dari kemarin gitu. Jadi selain tidak boleh pilih-pilih pekerjaan, tidak usah memandang gajinya dulu begitu. Iya. Jadi kita harus tunjukkan juga kalau kita itu memang ada kemauan untuk bekerja gitu ya. Itu sih yang besarnya. Kemauan bekerja dan kemampuan untuk bisa beradaptasi ketika sudah terjun ke dunia luar sana ya.
gitu. Oke, Mbak Hatna dan Mbak Feni, terima kasih sudah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan kami gitu ya. Nanti ke depannya kita akan ya lebih banyak lagi ngobrol terkait dengan pekerjaannya, karena pekerjaan ini sesuatu yang berbeda di luar jalur nih ya, di luar jalur nih, di luar jalur pendidikan. Mungkin banyak pengalaman lain lagi yang kita perlu sharingkan, obrolkan. Tapi untuk malam ini, kali ini kami tidak terlalu banyak menyita waktu dari Mbak Hatna dan Mbak Feni, karena saya tahu kalian berdua pasti sibuk, baru pulang kerja, capek dan sebagainya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Kepo Alumni. Kita jumpa lagi lain waktu dan kita tunggu loh ya kedatangannya di PDA. Terima kasih.